Halo guys, Arlias di sini. Lama sekali kita tidak bertemu dan hari ini Abang akan memulai lagi pembahasan mengenai FNAF Secret of the Mimic. Tapi sebelum memulai semua ini, Abang pengen kasih spoiler alert terlebih dahulu. Sebab semua yang Abang bahas kali ini tentunya akan banyak sekali spoiler dari game FNAF Secret of the Mimic. Jadi, buat kalian yang belum pernah sama sekali menonton ataupun memainkannya, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Tapi boleh juga sih kalian menonton video abang kali ini jika kalian udah siap terkena spoiler. So, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pertanyaan pertama yang muncul ketika kita bermain FNAF Secret of the Mimic ini, pastinya kita akan membahas tentang apakah sebenarnya MCM. Jadi abang akan menjelaskan tentang MCM dalam video kali ini. MCM adalah singkatan dari Murray Custom Manor. Nama ini muncul dan akan menjadi lokasi di mana kita, yaitu seorang teknisi Fazbear Entertainment yang bernama Arnold, akan masuk dan berusaha mengambil blueprint milik Edwin, pemilik dari MCM ini. MCM awalnya didirikan atau dimiliki oleh ayah dari Edwin Murray, bernama Edwin Murray Senior. Sementara anaknya yaitu Edwin Murray Junior bekerja di perusahaan itu. Tak lama saat membuat sebuah proyek, si Edwin yang junior ini bertemu dengan seorang pegawai yang bekerja di sana bernama Fiona. Dan Edwin meminta untuk memakai suara Fiona dalam salah satu proyeknya. Nantinya hal ini yang akan mengarahkan Edwin dan Fiona semakin dekat hingga keduanya itu menikah. Singkat cerita, ayah dari Edwin meninggal karena usia dan akhirnya perusahaan MCM ini jatuh ke tangan Edwin Junior atau abang sebut saja Edwin. Walaupun pada saat itu Edwin masih belum siap menjadi pemimpin. Nah, sebenarnya Murray Custom Manor itu berjalan di bidang apa sih? Abang jelasin. Murray Custom Manor itu awalnya adalah perusahaan pembuat kostum. Kostum ini nantinya bisa disewakan kepada perusahaan lain. Atau singkatnya abang bilang ini adalah perusahaan B2B. Salah satu dari pelanggan MCM itu ternyata yang mengejutkannya guys adalah Fazbear Entertainment yang bergerak di bidang F&B, yaitu restoran dan juga pizza. Tak lama setelah Edwin bekerja, dia mulai membuat inovasi di dalam MCM ini. Dan bukan hanya menciptakan kostum, melainkan animatronic. Sebuah kostum yang isinya itu adalah rangka besi dan bisa bergerak bahkan mengeluarkan suara. Karena MCM ini adalah perusahaan kostum, jadi tentu saja di dalam perusahaan ini terdapat sangat amat banyak kostum di seluruh area perusahaan. Namun, tidak semua kostum ini memiliki endoskeleton. Jadi, kostum-kostum ini hanya tergantung begitu saja. Dari luasnya perusahaan ini dan juga banyaknya kostum dalam perusahaan, bisa abang bilang kalau MCM adalah perusahaan penyedia kostum yang mungkin paling besar di daerahnya dan memiliki banyak klien pada masa itu. Kini kita yaitu player yang bernama Arnold akan masuk ke dalam perusahaan yang sudah tidak lagi dihuni oleh manusia, hanya demi mendapatkan blueprint milik Edwin. Dalam FNAF kali ini akan sangat banyak pembahasan yang abang akan bahas guys. Jadi kita siap-siap saja. Kita akan membahas mengenai semua karakter di dalam MCM. Semua cerita tersembunyi, motif, hubungannya dengan Fazbear Entertainment. Sebab FNAF Secret of the Mimic itu menjawab sangat banyak pertanyaan, namun juga membuat teori baru yang sangat menarik untuk dibahas. Tapi kali ini kita bakal fokus untuk membahas mengenai MCM.
Pada saat Arnold, yaitu teknisi Fazbear, sampai di MCM, kita dapat melihat jika ternyata MCM atau perusahaan ini sepertinya terhubung dengan sebuah bangunan besar yang nampak seperti rumah yang ada di atas bukit, seperti mansion. Dalam MCM terdapat sangat banyak pegawai dan masing-masing dari mereka itu punya tugas serta hierarkinya masing-masing. Hierarki ini dapat kalian lihat di poster ini. Nah, hierarki ini akan diinput ke dalam data diver masing-masing, mulai dari basic hingga yang paling tinggi eksekutif. Fungsi dari hierarki ini, karena perusahaan MCM itu besar, jadi pegawainya itu harus berada di tempat yang tepat. Misalkan, setiap pegawai yang levelnya eksekutif itu bisa membuka semua pintu menggunakan data divernya. Sementara yang berada di level bawahnya itu tidak bisa naik ke dalam ruangan eksekutif. Ngomong-ngomong soal data diver, bentuk alat ini sebenarnya sangat mirip dengan Fast Wrench yang kita pakai pada FNAF Ruin dan juga Help Wanted kedua. Dan Abang punya teori tersendiri mengenai hal ini yang cukup panjang, namun kita harus tahu dulu garis besar tentang FNAF Secret of the Mimic karena itu yang akan menjadi pondasi teori kita. Nah, pada MCM itu punya beberapa inovasi yang dikeluarkan oleh Edwin dan mereka punya iklannya masing-masing, seperti yang kita lihat pada teaser. Namun menurut Abang, sepertinya yang paling laku di pasaran adalah Clean OVAC. Sebab Clean OVAC itu tersebar di mana-mana di dalam MCM ini. Dan mungkin ini teori liar aja. Sepertinya Clean OVAC ini juga menjadi prototipe dari animatronic kuning wet floor yang ada pada FNAF Security Breach dan juga Ruin, yang nantinya dicuri oleh pihak Fazbear Entertainment ataupun menjadi prototipe dari Mr. Hugs karena mereka sama-sama vacuum cleaner. Kondisi MCM saat Arnold pertama kali datang ke tempat itu, MCM sepertinya terletak di antara bukit dan juga gunung. Sebab perusahaan ini dikelilingi oleh banyak sekali pohon pinus dan juga kalian bisa lihat bukit atau gunungnya. Ini pastinya akan ada hubungannya dengan teori kita nantinya. Seluruh akses dipagari, dan memang MCM ini terlihat dari luar sangatlah luas. Dan sebenarnya ada jalan langsung dari MCM menuju rumah besar yang ada di atas bukit. Namun tertutup oleh pagar besar yang tidak bisa dilewati oleh Arnold. Dan anehnya, dari semua pohon yang bentuknya sama, ada satu pohon besar yang bentuknya beda sendiri. Kalau kita perhatikan, pohon ini tepat berada di samping mansion besar itu. Dan kita akan keep informasi tentang satu pohon ini untuk teori yang akan datang. MCM dari luar sudah nampak sangat kumuh, sebab sudah ditinggalkan cukup lama. Namun isi dalamnya itu masih cukup bersih dan sebagian besar fasilitas masih berfungsi. Di samping MCM ada taman yang dipenuhi properti yang sudah berdebu-debu dan juga banyak kayu construction. Sepertinya ini adalah area loading barang milik perusahaan ini. Dan sebelum masuk ke MCM, kita bertemu sebuah tempat menarik yang memperlihatkan perosotan dan juga sebuah bola. Walaupun tempat ini kecil, kalian harus tahu jika tempat ini adalah tempat yang sangat penting karena kemungkinan besar ini merupakan tempat bermain dari anak Edwin, yaitu David, sebelum dia mati. Jika kita masuk lewat entrance, maka kita akan disambut langsung dengan ruangan show dan banyak sekali animatronik serta kostum yang dapat disewakan. Tapi sebelum masuk ruangan show ini, Edwin akan memperkenalkan MCM lewat audio. Dia memperkenalkan MCM sebagai penyedia kostum dan juga spesialis karnaval. Semua properti yang ada di sini itu bisa disewakan
ataupun dibeli. Kita akhirnya mengerti jika MCM adalah perusahaan kostum milik ayah Edwin yang terwariskan kepada Edwin, dan dia menjadikannya tempat penjualan kostum serta animatronik serta spesialis karnaval. Dia tidak sendirian karena dia ditemani oleh istrinya yang setia, yaitu Fiona, dan juga dikaruniai seorang anak bernama David. Dalam perusahaan ini, kita tahu jika dia punya sangat banyak karyawan, namun semua keindahan dalam perusahaan ini hilang perlahan semenjak Fazbear Entertainment bergerak dan mensabotase Edwin Murray. Walaupun demikian, kita akhirnya tahu kalau MCM merupakan penyedia kostum yang sangat banyak dan sepertinya ada kaitannya pada FNAF 6 atau bahkan FNAF secara keseluruhan. Karena ini memberikan banyak informasi kepada kita para teoris untuk mulai mengisi plot hole yang selama ini terbangun dari FNAF 1 hingga Help Wanted kedua. Dan satu hal lagi guys yang menarik dari MCM ini, sebab abang yakin nantinya seluruh fasilitas MCM pasca kebakaran akan direnggut oleh Fazbear Entertainment, dan abang punya bukti dari teori ini. Bahkan buktinya sangat banyak. So ya guys, seperti itulah MCM, Murray Custom Manor, sebuah perusahaan yang ternyata menjadi partner dari Fazbear Entertainment, dan sayang sekali harus berakhir tragis karena pihak Fazbear itu sendiri. Namun apa saja kejahatan dari Fazbear Entertainment akan abang bahas secara lengkap di video yang lainnya. Jadi next kalian komen apa saja yang mau dibahas mengenai FNAF Secret of the Mimic. Nanti yang paling banyak akan abang buatin videonya lebih cepat. Untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton video abang sampai selesai. Buat yang baru hadir, abang ucapin selamat datang. Semoga kalian selalu terhibur dengan video Bang Arlies. Thank you semuanya guys. See you in my next video and explanation. Thank you and have fun.